kenapa banyak orang yang suka trade di CFD? Karena ada yang namanya leverage. Oke. Biasanya leverage itu simple kayak misalkan leverage-nya 1 banding 10 aja deh. Oke. 1 banding 10. Kita nggak perlu uang $10.000. Tapi kita cukup punya $1,000. Iya. Udah bisa beli 1 Bitcoin. Sobat Cuan, apa kabar? Selamat datang di podcast Cuap Cuap Cuan. Ketemu lagi bareng Maria Katarina di sini dan podcast Cuap Cuap Cuan kali ini spesial persembahan dari Okta Markets Ltd. Terima kasih Okta Market yang udah support podcast kita hari ini. Apa sih yang mau diobrolin? Pasti Sobat Cuan udah penasaran banget, apalagi mungkin Sobat Cuan yang lagi aktif transaksi, mungkin trading gitu ya, beberapa aset alokasi juga udah dimiliki. Nah, melihat gak sih perkembangan kripto sejauh ini seperti apa, prospeknya, kemudian update terbarunya seperti apa sih? Makanya kita mau obrolin banyak nih. Hari ini, Maria gak sendirian, pastinya saya sudah bersama dengan Dennis SLL, Professional Trader. Hai, Koko Dennis, apa kabar? Halo Maria, apa kabar? Sehat? Baik, sehat, puji Tuhan. Ini kalau udah ngundang Koko Dennis sebenarnya langsung ngomongin soal masalah kripto. Masalah cuan ya, cuan. Tapi kripto emang lagi cuan banget gak sih sekarang? Kayaknya lagi oke semenjak Trump kepilih ya? Tergantung, di compare-nya ke kapan nih? Ke 2024 ini semenjak atau... Trump kepilih? Enggak ya juga sih. Karena juga. Kemarin sempat all time high di 109, 110 kan. Tapi sekarang kan ada di sekitar 84, 83. Jadi kalau teman-teman yang mungkin baru masuk 1-2 bulan terakhir mungkin lagi mengalami portofolionya merah juga sekarang. Oh gitu. Tapi kalau yang udah masuk mungkin dari tahun lalu 2024 atau even 2023 ya pasti udah ngerasain cuannya udah beggar lah. Karena kan waktu itu harga masih 20.000, 25.000. Kamu bisa membedakan gak sih zaman kripto dulu ketika Trump pernah menjabat jadi presiden sebelumnya kan? Dan Trump sekarang yang jadi presiden itu ada perbedaannya nggak? Atau sama-sama emang bikin market kriptonya ya agak lebih bergairah lah gitu? Menurutku agak susah kalau misalnya ngomongin dari satu variabel. Karena faktornya itu kan begitu besar ya. Contoh kalau kita ngomongin 2021 kita compare sama 2025 sekarang, nggak bisa kita cuman ambil satu variabel, satu faktor dari Trump jadi presiden ini doang. Karena banyak banget contohnya marketnya belum terlalu mature, dulu institusi belum pada masuk, dulu ETF Bitcoin belum ada ya kan. Jadi terlalu banyak faktor, nggak bisa di-compare dengan satu variabel seperti itu sih. Tapi kalau misalkan ditanya overall ya, dari berbagai faktor kita simpulin, lebih gampang 2021. Yang cycle kali ini cukup sulit, cukup susah, cukup challenging. Khususnya buat yang pengen cepet kaya, pengen dapat cuan banyak, sulit. Kalau 2021 pure luck masih bisa. Kalau sekarang mungkin lebih nanti kita akan bahas lebih lengkap mungkin ya. Pure luck tuh artinya lempar pilih apa lempar aja. Ya, tutup mata, merem, untung, cuan ya. pasti gitu ya. Sekarang mungkin agak harus tricky banget gitu ya milih yang oke. Tapi kalau di Indonesia hype-nya kamu ngeliatnya kayak gimana sekarang? Kan dulu sempet kayak ada flat, diem gitu ya. Terus mungkin karena secara pemberitaan mungkin nggak terlalu seperti aset alokasi yang lain nih kalau kita compare. Kalau sekarang di 2020 we talk about adoption ya. Kita ngomong adopsi market secara di negara atau secara global. Kalau kita ngomongin secara adopsi tentu kalau di compare tahun demi tahun udah pasti uptrend ya. Udah pasti jauh lebih besar adopsinya sekarang. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, dulu belum ada institusi yang main di dalamnya. Sekarang institusi udah banyak masuk, udah ada ETF segala macam. Tapi kalau kita ngomongin di semua aset kelas ya, kita mau ngomongin di stok, di saham, di aset kelas apapun, ketika marketnya lagi uptrend, lagi strong bullish, lagi bull market, semua lagi naik, misalkan contoh di 2020 ke 2021, kita ingat tuh misalkan di Indonesia tech stock mulai rame, habis itu ada super cycle commodity di 2022, habis itu kita lihat juga di Nasdaq, di S&P itu rally 2021. Itu pasti euforianya akan besar, dan simpelnya gini, mungkin teman-teman yang tadinya cuman taruh uang misalkan di bawah bantal, nabung ya, kita nabung cash, nggak mau masukin uangnya ke saham, kripto apapun itu, wah ini kok naik ya, ini kok menarik ya, bisa cuan 20% nih, bisa cuan 30%, akhirnya ikut. Nah tapi ketika bear market, ketika marketnya, cycle market itu kan nggak bisa naik terus-terusan ya, nggak bisa naik, pasti ada saatnya naik, ada saatnya koreksi juga. Pas koreksinya lagi dalam, apalagi biasanya koreksi itu cukup panjang. Misalkan kita lihat di kripto ya, 2021 kan peak ya. 22, 23 kan drop tuh. Dari all time high Bitcoin di 60.000 sekian sampai under 20.000. Nah ketika berdarah-darah seperti itu banyak orang yang pensiun keluar.
Jadi sepi lagi marketnya. Tapi nanti di saat itu pasti ada market lain yang naik, yang bullish. Jadi orang-orang pada ke sana. Nah, tapi kalau kita ngomongin secara kondisi sekarang, Bitcoin kan ada di level sekitar 80.000. Kalau di-compare sama harga 20.000 satu setengah tahun lalu, naik sekitar berarti 300-400%. Apalagi kalau kita compare kemarin ya, pas lagi di 100.000 ya. Which is secara market adoption-nya tentu makin luas, user, trader, investor yang masuk ke kripto ini makin banyak. Dan ini kita bukan cuma ngomongin di Indonesia, tapi secara global. Secara global jadi gitu, trennya kayak gitu ya. Dan harapannya bukan, mungkin nanti ya misalkan kita lihat tahun depan ada bear market, wah turun nih, misalkan oke ini awalnya 1 juta orang nih, ini naik nih, udah ramai kan bull market ke 5 juta, 7 juta orang, 10 juta orang. Nanti pas bear market turun lagi. Tapi turunnya mungkin nggak ke 1 juta, tapi turunnya ke 3 juta, 4 juta. Nanti pas bull market selanjutnya makin ramai lagi. Dan itulah yang terjadi kalau kita compare sama di instrumen apapun. Kayak dulu misalkan beli saham susah. Pas beli saham udah gampang, investor jumlahnya naik pesat. Beli kripto dulu gimana caranya kan 2013, 2012 sudah ada Bitcoin loh. Cuman kita mana ngerti kan. Yang ngerti mungkin cuma orang-orang yang ngerti IT, yang ngerti sekali, oh ini blockchain seperti ini cara belinya. Kalau kita kan belum ada dulu exchange segala macam, kita nggak bisa beli. Tapi jadi sekarang udah mudah kan. Makin kesini marketnya gampang, infonya juga banyak ya. Adopsinya makin luas juga. Nah hari ini spesial juga nih sebagai salah satu edukasi juga, pengetahuan juga mungkin ya buat Sobat Cuan. Dan kasih informasi juga buat Sobat Cuan yang mungkin baru aja tune in atau pengen mulai berselancar di kripto, dunia kripto ini ya. Kita mau bahas soal apa yang namanya Contract for Difference atau CFD gitu. Ini apa sih sebenarnya di dalam dunia kripto ini? Sebenarnya CFD market tuh basically bukan ngomongin cuma di kripto doang sebenarnya. Karena untuk teman-teman yang mungkin udah di market cukup lama ya, apalagi yang udah lihat market US segala macam, kita trading itu memang punya banyak sekali pilihan. Bisa di option, habis itu kita bisa di derivatifnya di futures market, atau bisa di spot market yang paling umum. Nah, kita ngomongin CFD ini jadi bukan cuma di kripto, tapi banyak di aset kelas lain juga. Seperti misalkan stok US, indeksnya S&P, kita ada Nasdaq 100 misalkan. Itu semuanya ada, kita bisa beli ETF-nya di spot, kita bisa trade juga di CFD-nya. Jadi basically itu adalah sebuah kontrak, jadi kita nggak literally beli barang ya. Mungkin biar gampang aku pakai contohnya yang ada fisiknya ya. Iya, contoh. Mungkin emas. Kita datang ke toko emas nih. Kita beli misalkan 1 gram emas. Kita bawa pulang dong. Ya. Ada nih emasnya nih. Ada fisiknya. Nah, kalau kita trade misalkan XAU, kita trade gold, kita trade misalkan posisi buy, kita beli juga nih. Kalau dia naik, misalkan dia naik 1% ya, dia naik misalkan 100 pips, kita untung juga. Tapi kita nggak punya barangnya, kita nggak pegang barangnya. Cuma sekedar kontrak. Perbedaannya di sana, gitu. Berarti artinya kita melakukan sesuatu kontrak perdagangan tertentu begitu ya. Tentunya di suatu platform. Di satu platform gitu ya. Dan ini percontohannya tadi ya, seperti kalau emas kita bisa bawa pulang fisik, tapi kalau ini bentuknya kontrak. Cara kerjanya gimana si CFD ini? Artinya dia ngejaga nilai, ngejaga harga, atau seperti apa sih kontrak itu? Mungkin aku pakai ini ya, karena nanti kalau misalkan dibilang ikutin harga market, pasti teman-teman yang mungkin udah terjun ke market pasti akan melihat kok ada perbedaan harganya. Pasti ada perbedaan. Misalnya kan contoh sekarang, kita lihat harga, biar gampang ya, kita pakai nominal bulat, misalkan Bitcoin harganya di 100.000 rupiah. Tapi pas kita trade misalkan di CFD, ada yang pas kita mau buy ada di 100.000 misalkan, ada $20 di belakang, atau enggak di 999.80. Kok bisa ada perbedaannya? Simpel seperti ini. Misalkan di sini kan kita di Jakarta ada banyak pasar ya. Misalnya ada pasar di Jakarta Barat, ada pasar di Jakarta Utara, di Jakarta Selatan, ada banyak pasar. Habis itu di pasar itu kan pasti ada jualan sayur, jualan ikan, ayam, daging dan sebagainya macamnya. Ketika misalkan kita mau beli ayam deh, kita mau beli 1 ekor ayam. 1 ekor ayam beratnya sama nih ya, kita anggap 1 kilo. Di pasar Jakarta Barat harganya misalkan 55.000. Di Jakarta Selatan apakah pasti 55.000 enggak? Bisa di 54.000, bisa di 56.000, bisa ada perbedaan. Nah itulah, jadi nggak mungkin dong, tapi harga ayamnya 20.000 nggak mungkin. Nggak mungkin sejauh itu. Nggak mungkin juga 100.000. Nah itulah yang terjadi. Jadi ketika harga di CFD memang mengikuti harga real market, tapi biasanya tetap ada perbedaan sedikit. Harganya seperti di real market, tetapi ada perbedaan karena apa? Karena mekanisme pasar atau karena apa? Kalau perbedaan harga misalnya karena terjadinya transaksi jual beli di saham nih, kalau yang mudah dipahami kan, ya akhirnya membuat perbedaan harga misalnya setiap menit atau beberapa jam kemudian gitu ya. Tapi kalau di CFD ini seperti apa? Enggak. Jadi gini, kalau misalkan tadi di saham benar ya, kalau kita ngomongin di stok ya, di real market, ketika misalkan uang masuk, misalkan uang besar masuk, money flow besar masuk, 1 triliun nih masuk,
oke, otomatis harga pasti akan bergerak naik. Benar. Kalau ada yang buang barang, otomatis turun. Iya. Tapi kalau di CFD nggak seperti itu, karena kita berbicara soal kontrak. Jadi harga itu akan mengikuti real market, tapi ketika ada uang besar yang masuk seperti itu, tidak akan merubah harga signifikan seperti yang ada di spot market. Oh, berarti CFD punya aku sama CFD punya Kodenis mungkin berbeda gitu ya? Kalau di beda platform, di beda pasar tadi. Kan kita ngomong misalnya, Maria beli Jakarta Barat nih, aku gitu Jakarta ya? Selatan misalkan, beda. Tapi kalau sama-sama di pasar yang sama, harga sama. Di broker yang sama nih, harga sama. Nggak boleh beda dong. Oh iya. Jadi semua yang melakukan CFD atau kontrak itu asal di satu platform yang sama, dia akan mendapatkan nilai kontrak yang sama gitu ya. Walaupun secara real marketnya pasti agak lebih tinggi dikit gitu ya. Ada $20 ya atau ada sekian di belakangnya gitu. Betul. Ya buntutnya. Dan kalaupun di tempat lain berbeda ya seperti yang tadi saya sampaikan, berbedanya itu nggak bisa terlalu jauh. Nggak mungkin ayam di sini 56.000 di sini 20.000, nggak bisa. Secara extremely berarti nggak bisa gitu ya. Bitcoin tadi 100.000 nggak mungkin jadi 150.000 gitu. Kecuali ya. Kita ngomongin slippage ya, tapi itu nanti jadi panjang lah. Kita ngomongin slippage segala macam atau broker nakal. Ini nih masalahnya kalau soal kripto luas banget gitu ya. Tapi yang ini mungkin Sobat Cuan udah mulai paham ya. Mudah-mudahan sudah mulai ke mapping nih ya tadi pengetahuan soal CFD. Nah, next nih perbedaannya antara perdagangan CFD yang punya aset fisik sama kripto itu apa ya? Itu just only ini kontrak gitu ya, tidak ada fisik sama sekali. Nggak ada barangnya. Nggak ada barangnya. Tidak ada barangnya, tetapi bisa ditransaksikan secara terus menerus atau seperti apa? Oh bisa. Kita bisa transaksi seperti basically seperti kita trade ya. Misalkan kita ngomongin trading lah ya. Teman-teman di sini pasti kan suka kan trade, misalkan trade di forex atau di crypto atau di commodity. Basically seperti trade ya. Cuman yang membedakan adalah yang pertama kan tadi kita nggak punya barangnya. Contoh kalau emas kita beli di toko emas, kita pegang Fisiknya ada. Kalau kita misalkan pencet buy position misalkan, kita nggak pegang emasnya. Nah perbedaannya kalau di CFD, yang kenapa banyak orang yang suka trade di CFD, karena ada yang namanya leverage. Oke. Biasanya leverage itu simple kayak misalkan Bitcoin harga $100.000. Kita pengen beli misalkan 0,1 Bitcoin. Berarti kita butuh uang $10.000. $10.000 kita baru bisa beli 0,1 Bitcoin. Tapi dengan adanya leverage, misalkan leverage-nya 1:10 aja deh. 1:10. Kita nggak perlu uang $10.000. Tapi kita cukup $1.000. Iya. Udah bisa beli 1 Bitcoin. Kurang lebih seperti itu. Itu untuk leverage. Itu untuk leverage ya. Nah sekarang kalau kita bicara mengenai manfaatnya. Manfaat utama nih yang ditawarkan CFD dalam perdagangan cryptocurrency kalau dibandingkan dengan metode yang tradisional, yang lampau gitu, yang dulu nih apa bedanya? Mungkin orang transaksi kripto dulu nggak pakai CFD-an mungkin langsung gitu. Beli di spot. Langsung beli di spot gitu. Nah sekarang kan ada si CFD ini bedanya apa sebenarnya? Kalau untuk aku pribadi ya, as a trader, kalau lihat sebenarnya kan ini perbedaan opini ya. Banyak juga kan orang yang bilang, oke, kita bisa pakai leverage, kita bisa buka posisi yang lebih besar untuk kita misalnya investasi. Tapi kalau aku pribadi, kalau konteksnya invest, kita hold untuk long term, kita holding periodnya panjang, itu tetap belinya di spot market. Tapi CFD itu biasa aku gunakan itu untuk trading. Karena perbedaan holding period, kalau kita ngomong invest kan kita bisa hold 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Tapi kalau trade itu kan banyak macam ya. Kita bisa hold cuman misalkan 3 minggu, atau misalkan 3 hari. Atau yang suka scalping, yang suka intraday trading, bisa hold cuman mungkin 1 jam, 2 jam. Open close sudah selesai. Jadi kalau misalkan secara fungsi, jujur CFD ini sangat, menurut aku ditujukan untuk orang yang suka trading. Untuk para trader. Yang sangat aktif ya. Yang sangat aktif di market. Yang bukan invest gitu ya. Iya. Karena yang pertama tadi yang kita bahas mengenai leverage. Kita nggak perlu, misalkan gini, kita punya uang ya. Kita punya uang tadi 100.000 US dollar. Kita mau open posisi buy Bitcoin. Misalkan let's say 1 Bitcoin deh. 1 Bitcoin. Lalu kita cuman mau misalkan meresikokan dengan trading plan kita stop loss di $1.000 atau misalkan di $2.000, 2.000 poin. Apakah kita perlu top up seluruh uang kita nih $100.000 untuk buka satu posisi Bitcoin? Nggak perlu. Kita cukup misalkan kita mau deposit $5.000, $10.000 terserah. Kita open satu posisi Bitcoin, 1 Bitcoin. Kalau misalkan kena stop loss $2.000 ya udah, kita stop loss. Uang kita nggak perlu kita masukin semua, sangat efisien. Karena ada bantuan leverage. Kalau di spot kan nggak bisa. Nah makanya that's why aku bilang tadi lebih cocok untuk kita yang suka trading, untuk para trader, ini sangat cocok. Tapi kalau misalkan kita untuk invest, menurutku justru agak bahaya. Misalnya aku kayak pemula nih, aku mau punya nih akun kripto nih.
jangan langsung masuk ke CFD, jadi lebih baik yang di spotnya aja atau kayak gimana? Tergantung. Masuk ke kriptonya, misalnya Maria masuk ke kriptonya mau trading atau mau invest nih. I see. Kira-kira seperti itu. Kalau misalnya konteksnya memang untuk trading, ya CFD udah pasti lebih enak lah. Udah pasti banyak advantage ya. Karena yang pertama tadi kita ngomongin leverage. Yang kedua, kita simpannya kita nggak usah pusing kan. Kita open position, kita bisa pasang, kita punya take profit di berapa, stop loss kita di berapa, posisi kita terukur semuanya. Even banyak banget advantage lainnya lah, seperti nggak ada biaya in-up ya, SOFI segala macam. Dan ini sangat membantu untuk para trader yang punya modal sekian ya. Dan mereka nggak perlu memang top up semuanya. Sedangkan kalau misalkan kita ngomongin di spot market kan mau beli 1 Bitcoin ya 100 ribunya harus masuk semua nih. Kira-kira seperti itu. Oh artinya dia sebenarnya juga bisa sebagai salah satu cara untuk memisahkan mana yang invest, mana yang trading. Betul. Bener gak sih? Betul. Jadi kayak lo gak nyampurin duit lo atau gak nyampurin si kriptonya sehingga bisa ketahuan nih kalau kamu mau trading ya segini aja, yang kamu yang punya invest ya ada di situ. Itu yang kita lakuin juga di community, yang kita selalu bilang ke teman-teman, kalau misalnya kalian mau hold jangka panjang ya udah kalian beli, tapi kalau kalian mau trade ya kalian bisa manfaatin. Karena ini kan adalah suatu tools ya. CFD ini sebuah tools yang bisa membantu kita. Yang tadi misalkan kita mau trading misalkan modal $500, kalau tanpa leverage gimana trading $500 mau beli 0,1 Bitcoinnya $10.000 nggak cukup, ya kan? Nggak bisa nih. Tapi dengan adanya leverage ini bisa membantu kita. Dengan $500 kita udah bisa trade. Udah cukup ideal $500, $1.000, udah cukup ideal. Tapi kita perlu ingat juga yang namanya leverage di CFD itu ya ibarat pisau bermata dua. Kalau kita ngerti, kita bisa disiplin, kita bisa gunakan dengan wise, ini bisa membantu kita. Tapi kalau pikirannya pengen cepet kaya, asal pencet, jatuhnya gambling ya itu jadi berbahaya. Kira-kira seperti itu. Bisa melindungi, bisa jadi apa ya? Bisa jadi bumerang. Yes. Ya. Kayak harus gitu dibekali pengetahuan juga. Oh, oke. Kalau kita nggak disiplin sama leverage, apa yang terjadi kok? Ini untuk informasi aja. Untuk teman-teman ya mungkin yang baru masuk ya, leverage itu kan basically ibarat kita minjem ya, tapi nggak literally minjem. Jadi kalau misalkan contoh gini, misalkan ini paling gampang ya, misalkan ada sebuah handphone nih, harganya 10 juta rupiah. Kalau kita mau beli kan kita mesti punya uang 10 juta rupiah. Tapi dengan leverage 1 banding 10, dengan uang 1 juta kita bisa beli. Iya kan? Kalau dengan 1 banding 100 gimana? Dengan 100 ribu bisa beli. Kalau 1 banding 1000 gimana? Berarti dengan 10.000 rupiah kita bisa beli ini HP. Konsepnya gimana nih? Konsepnya gimana? Kan ini tadi kalau kita ngomongin CFD balik lagi nggak ada barangnya kan? Tapi harganya kan ada dong. Harga HP-nya 10 juta nih. Kita beli nih. Kita beli dengan leverage 1 banding 100 deh ya. Berarti uang kita 100 ribu. Kita beli all in margin nih artinya nih. Modal 100 ribu, leverage 100, kita beli 10 juta. Harga handphonenya turun 10 juta ke 9.900.000. Kita beli 10 juta. Ruginya berapa? 100 ribu. Ya. Rugi 100 ribu dong. Tadi akun yang kita top up 100 ribu. Margin call habis. I see, oke. Hilang. Oke. Hilang, bener-bener hilang. Posisinya ke close. Itu resikonya. Tapi kan play-nya nggak seperti itu. Play-nya adalah misalkan kita top up dengan uang tadi misalkan pakai rupiah ya, bergampang ya. Misalkan modal kita 1 juta rupiah. Kita beli nih di harga 10 juta. 9.900.000 kita stop loss misalkan. Kita rugi 100 ribu, masih ada saldo 900 ribu. Nggak margin call. Itu gunakan misalkan money management. Lebih seperti itu. Jadi semakin besar, tadi kan contoh ya, 1 banding 100. Semakin besar leverage-nya ya, semakin membantu kita bisa buka posisi makin besar. Tapi kalau kita nggak wise ya, risikonya akan semakin besar juga. Biasanya kalau untuk teman-teman yang baru masuk ke CFD 1 banding 50, 1 banding 100, udah better lah. Better daripada defaultnya kan orang pengennya 1.500, 1.1000, 1.2000. Terlalu besar ya akhirnya jadi bahaya juga. Nah kalau advantage nih untuk melindungi resiko trader gitu ya dari yang umumnya dihadapi di kripto nih, CFD ini seperti apa kok? Kalau kita compare ya efisiensi ya, kita ngomongin efisiensi seperti yang tadi saya bilang. Misalkan kita punya 100 ribu, kita mau masukin ke market, mau buy 1 Bitcoin, kita kan harus masukin 100 ribu. Kalau kita ngomongin resiko di market, nggak usah naif ya. Kita ngomongin di market, kita ngomongin broker, kita ngomongin exchange, pasti ada yang namanya resiko uang kita hilang. Contohnya udah terjadi di tahun-tahun lalu. Ya mungkin kita nggak sebut ya, brokernya juga udah hilang gitu. Brokernya, exchange-nya udah banyak gitu, dan bukan cuma 1-2 kali. Artinya kalau uang kita di sana, uang kita hilang. Jadi kalau misalkan bisa trading, kita punya uang 100 ribu nih, bisa trading dengan $2.000, $3.000,
even better dong daripada kita masukin semuanya $100,000 ke market, ya kan? Ibaratnya gini, oke lah ini amit-amit nih duitnya hilang nih. Misalkan duitnya hilang di broker atau di exchange, hilangnya $2,000 nih masih aman nih $98,000. Nah, that's why tadi yang kita bilang di CFD, kita punya uang $100,000, kita nggak perlu pakai semuanya. Kita pakai 2%, 3% buat trading, ada leverage, sisanya kita stay uang kita. Tapi perbedaannya, kalau orang yang mau belinya di spot market untuk holding period panjang, ini kita ngomong invest ya, kita ngomongin untuk jangka panjang, misalkan mau hold Bitcoin 10 tahun, 15 tahun, belinya itu kan tetap harus lewat platform, entah itu exchange, kita harus tetap beli. Kita beli, nah pertanyaannya, gimana cara simpennya? Itu yang selalu jadi pertanyaan. Nah kalau kayak gitu simpennya ya udah pasti self custody. Jadi kita beli di market, ibaratnya gini, ini analogi yang sangat simpel ya. Kita misalkan kalau misalnya kita lihat pedagang di pasar, misalkan ada seafood, ada udang, ada ikan, itu kan dijajarin ya. Orang beli, pedagangnya jual. Itu adalah market. Itu ibaratnya exchange. Itu ibaratnya tempat jual dan beli. Kalau kita beli ikannya, kita beli udangnya, pulang kita taruh di kulkas rumah masing-masing kan. Jadi kita beli misalkan 1 Bitcoin, kita simpan di cold wallet. Itu untuk invest. Tapi kalau untuk trade, kenapa di CFD tadi pertama kita pakai nominal yang lebih kecil, habis itu banyak sekali advantage lainnya, seperti kita bisa nggak ada biaya inap, nggak ada biaya simpan, ya kan, kita bisa pakai leverage, kita bisa pasang stop loss, take profit, dan ada lagi tools kan kita bisa trade di MT5, jadi lebih fast execution. Jadi banyak sekali lah advantage ketika kita ngomongin trade ya, kita ngomongin trading di CFD seperti itu. Balik lagi ya, CFD ini memang disiapkan untuk ketika kamu masuk ke cryptocurrency untuk trading gitu. Betul. Ya. Sementara spot ada kok tetap gitu ya, beli secara spot ya, ini untuk kamu yang mau invest. Tadi analoginya beli belanja ke pasar itu udah paling gampang itu paling gampang dipahamin ya. Tapi ada contoh nggak sih kok perdagangan nih, contoh perdagangan CFD lebih aman dibandingkan beli dan nyimpen cryptocurrency secara langsung? Kalau kita ngomongin trade ya, simple kayak gini. Misalkan kita kan ngomongin nih market yang 24/7, very volatile, yang kita bisa lihat misalkan even kita lihat makro news saja, kayak misalkan non-farm payroll, habis itu misalnya ada ADP dan lain sebagainya, itu udah sangat pengaruh ke market kripto. Ini tiba-tiba misalnya Jumat ya, misalnya tiba-tiba NFP nih 830, itu harga Bitcoin bisa naik 2.000-3.000 poin, bisa turun 2.000-3.000 poin. Kalau safety-nya aku suka kalau di CFD. Biasanya, tapi mungkin nggak semua broker ya. Tapi mostly ya ada yang namanya negatif protection balance. Jadi misalkan saldo kita $1.000, kita open nih misalkan 0,5 atau 0,7 Bitcoin. Tiba-tiba kita salah arah nih, kita lagi buy position, dia drop, turun jauh, misalkan 4.000, 5.000 poin. Yang harusnya kita saldo misalkan $1.000, rugi kita misalkan $1.500. $1.500. Tapi yang uang yang kita rugikan itu cuma $1.000. Karena $500-nya ada negative protection balance. Sedangkan kalau kita masuk, kita ngomong tadi uang kita nih $100.000, kita masukin, kita beli Bitcoin, dia turun, nggak ada. Rugi $1.800, $1.000, rugi $2.000 ya $2.000. Nggak ada. Itu enaknya kalau misalnya kita ngomongin trade di MT5, di broker yang memang jadiin negative protection balance. Itu sangat advantage lah menurut saya. Itu sebuah percontohan dan semacam apa ya, jaring pengaman begitu ya. Betul. Kalau misalnya lo emang sebagai trader aktif begitu. Betul. Ya untuk di cryptocurrency gitu menggunakan akses ini. Betul. Kalau modal kira-kira yang dibutuhkan untuk mulai berdagang, mulai membeli gitu ya di CFD ini untuk di kripto itu berapa sih kisarannya? Kalau modal ini kan sebenarnya depends ya, tergantung kita punya kapasitas. Tapi ada bedanya nggak dengan di spot? Kalau di spot lebih berbeda di konteksnya sih. Karena kalau aku selalu gini, kalau misalkan dimanapun ya di community, di misalkan diundang, habis itu di YouTube pribadi pun selalu bilang kayak gini. Misalkan kita ngomongin invest, yang kita aim itu adalah top up. Kenapa? Kita kan kerja, kita bisnis, kita dapat active income, kita masuk uang nih 10 juta buat hidup, 5 jutanya kita invest, kita top up tiap bulan, kita tambah. Tapi kalau kita ngomong konteksnya trading, ini sangat berbeda. Bukan top up, tapi withdraw. Karena trading itu kan basically kita berdagang, kita mau buat ini menjadi sebuah cash flow kan. Jadi modal kita top up, harusnya kita tiap bulan tuh withdraw, pindahin ke porto invest. Tapi kalau invest kita top up. That's why makanya kalau tadi ditanya modal ideal, depends, tergantung kita punya modal uang dinginnya berapa. Let's say misalnya di sini saya punya uang misalkan
1 juta rupiah nih di bank, ya kan? Jangan trading. Kerja dulu. Kerja Nggak dulu. cukup 1 juta. Buat dulu daruratnya ya kan. Jangan 1 juta 2 juta jangan trading. Karena 1 juta 2 juta kalau habis ya udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Tapi misalkan sekarang di rekening bank nih ada uang nganggur nih. Udah ada dana darurat, udah ada proteksi semua ya. Ini ada uang nganggur nih 50 juta. Nah 50 juta ini pengen pakai nih untuk trade. Nah pakailah misalkan 3 juta 5 juta untuk trade. Semakin besar nominal uang dinginnya yang di top up mungkin semakin kecil. Misalkan udah ada uang anggurnya 500 juta nih. Bukan 500 juta dicemplungin buat trade pakai leverage, enggak kayak gitu. Ngeri ya. Ini ada 500 juta nih ya, kita masukin misalkan 20 juta. Iya. Dari 500 juta aja kan cuma 20 juta gitu ya. Dari 50 juta aja tadi cuma 3 juta gitu. Benar. Dan itu kalau misalnya kita convert ke dolar ya. Itu sebenarnya udah cukup besar loh. Misalnya kita ngomongin 30 juta ya. Kalau kita ngomongin 30 juta pakai fixed rate 10.000 kan berarti kurang lebih di $3.000 ya. $3.000. $3.000 itu kan kita udah bisa trade misalkan dengan risk per trade $200-300 tiap trade atau $100 tiap trade, itu kita bisa buka posisi 0,2 0,25 Bitcoin. Itu udah more than enough gitu. Jadi jangan jumawa karena pengen untung banyak jadi cemplungin sebanyak-banyak kayak nggak juga gitu ya konsepnya. Jangan gitu. Tapi kalau misalnya dibilang modal minim kan sebenarnya ya kita mau top up 400.000 kan juga bisa. Atau dapat $40. Cuman secara money management agak susah. Jadi kalau ditanya setiap pemula yang pengen masuk ke market, yang pengen belajar, idealnya aku selalu bilang di range $100 untuk forex, biasa $300 sampai $500 untuk gold dan Bitcoin. Karena hitungannya beda kan, minimum size yang kita bisa buka kan di 0,01. Kenapa di forex $100 cukup? Karena 0,01 misalkan di euro USD gerak 30 pips ya nggak gitu berasa. Tapi kalau kita ngomongin di gold kan pergerakan gold 200-300 pips. Pergerakan Bitcoin sehari bisa 2.000-3.000 poin. Makanya that's why yang paling ideal ya di 300 sampai $500. Dan $300-500 tuh 500 kali leverage 100 saya kan udah 50.000 kan. Iya. Oke, ilmu baru lagi gitu ya. Jadi jangan memaksakan kalau seandainya memang kondisi keuangannya balik lagi sesuai dengan kondisi keuangan masing-masing gitu ya, Ko ya. Nah, kalau sekarang yang harus dipertimbangkan untuk bisa memilih platform CFD sendiri yang aman dan terpercaya nih. Ada insight nggak, Ko? Yang pertama ya, sebenarnya banyak lah. Kan pasti kita ngomongin kalau yang umum udah pasti regulated ya. Kita ngomongin regulation, ini terdaftar nggak nih? Ya, ini secara track record, ini udah berapa kalau aku pribadi sukanya yang kayak udah ya di atas 10 tahun lah beroperasinya. Jangan yang bukannya baru nggak bagus ya, cuman kayak kita kan perlu lihat track record ya. Dia bisa lewatin nggak masa-masa krisis kayak 2019, pas 2020 segala macam. Habis itu inskripsinya penting, SSL ya. Jadi ini kan kita ngomongin di dunia serba digital bisa kehack lah, apa segala macam ya kan. Jadi kita lihat platform yang benar-benar aman, yang kalau bisa setiap kali kita mau melakukan aktivitas di akun kita di handphone kita, itu harus ada OTP, entah bisa Google Authent dan segala macam biar aman. Habis itu ya customer service lah ya kalau misalkan kita pengen ada kendala segala macam. Dan sebenarnya di luar daripada itu umum lah. Teman-teman juga pasti mau cari platform pasti cari review segala macam, itu umum. Tapi ada satu yang benar-benar paling penting kalau kita ngomongin CFD. Ini yang tadi yang umum itu pasti kalian udah pernah dengar. Yang satu yang paling harus difokuskan adalah soal withdrawal. Karena ketika kita ngomongin tadi ya, trade ini kan kita mau bikin menjadi sebuah cash flow. Oh ini ada perbedaan sedikit ya. Tadi kan kalau kita ngomongin di crypto bisa trade, bisa invest. Kalau kita ngomongin invest kita top up, kita yang kita aim itu compound. Jadi kita perbesar terus capital kita supaya barang kita lebih banyak nih. Misalnya Bitcoin kita bisa lebih banyak. Tapi kalau kita ngomongin di trade, kita nggak bisa compound terus. Itu banyak faktor psikologisnya, money managementnya. Itu akan sangat amat berbeda. Justru kita harusnya withdraw. Jadiin cash flow. Nah, kenapa saya bilang ini poin yang paling penting? Karena kalau broker, misalkan broker CFD nih, withdraw-nya susah, withdraw-nya lama, dipersulit, banyak macam lah, banyak mau withdraw, tanya ini, tanya itu, segala macam. Nah itu nanti jadi repot. Karena kita fokusnya itu kan kita trading, kita cuan, kita mau withdraw. Tapi kalau misalkan withdraw kayak udah dipersulit, udah susah, udah saya nggak mau pakai gitu. Tapi kalau withdraw-nya lancar, nah kita pakai terus. Itu yang paling penting. Pilihlah yang memang sangat mudah begitu ya aksesnya untuk withdraw. Karena kalau deposit udah pasti gampang. Kalau kan biasa kan uang masuk lebih gampang ya daripada uang keluar. Deposit 24/7. Kalau deposit semua pasti gampang. Kan kita setor uang. Yang withdraw itu yang biasa ada yang cepet banget ya kan, kayak 10 menit masuk, ya 1 jam masuk. Ada yang aduh nunggunya sampai 5 hari. Nah kalau gitu
Kan kita mesti nunggu akun kita berkurang baru kita bisa trade lagi dengan RTP yang sama kan. Kalau nunggu sampai 5 hari 6 hari withdraw susah. Jadi itu yang paling penting sih kalau menurut aku ya untuk pilih broker. Fokus ya, coba cari dulu, cobain dulu, trial. Oh ini withdrawnya cepat, aman, oke. Lanjut gitu. Sama track record sih. Sama track record ya. Jadi dilihat udah berapa lama gitu ya brokernya, dan kemudian tadi ya kemudahan-kemudahan sebagai seorang trader atau mungkin sebagai seorang nasabah nih tahu lebih nyamannya yang mana gitu kan, bisa milih sendiri ya berarti ya Sobat Cuan ya. So perbedaan manajemen resiko, money management antara CFD, cryptocurrency dan juga pasar tradisional nih apa? Oke. Mungkin kalau misalkan kita ngomongin di spot market lebih fleksibel ya. Kayak kan tadi misalkan kita bisa dia turun 10% kita bisa beli lagi. Kita bisa cicil, kita bisa top up. Tapi kalau udah konteks ngomongnya trading, kita ngomongin kita berdagang, secara money management, risk management itu udah pasti kita harus ada yang namanya plan. Jadi kita harus tahu nih, oke, kita masuk, kita harus tahu nih, setiap kita masuk position kita entry nih sebuah position kita harus paham bahwa posisi itu kita nggak pasti menang. Kita nggak pasti untung, kita nggak pasti profit. Kita bisa salah, malah kadang salahnya bisa beruntun. Nah, ketika salah, kita harus ngapain? Banyak orang yang, oke, gue masuk nih, gue buy ya. Ini kayak Bitcoin naik nih, gue buy. Dia turun, gue buy lagi deh. Dia turun lagi, gue buy lagi deh. Kalau di spot ya mungkin nggak masalah kan, nabungan. Buy lagi deh. Dia turun lagi, buy lagi, margin call. Habis semua modal. Karena kita ngomongin ada leverage. Jadi mesti ada plan. Dan kita harus pertama tadi ya, setiap kita mau entry kita tahu bahwa ini posisi nggak pasti untung. Dan ketika turun, ketika berbalik arah, ketika salah position, ini kita tahu kita harus ngapain. Kita harus batasin. Oke, saldo kita $5.000 nih. Ini udah rugi nih. Misalkan $100 nih. Ini udah rugi 1% nih. Oke, masih aman. Rugi udah $200 nih. $200. Wah, udah 2% nih. Ini udah masih sesuai nggak nih sama SOP? Kalau udah nggak sesuai, udah 2% nih. Oke, kita cut. Kita cari setup trading plan lain. Itu harus dibatasin. That's why kalau kita ngomongin trade di CFD, selalu di platform manapun, di broker manapun, apalagi kita maksudnya pakai MT5, kita bisa set take profit, stop loss, trailing stop, itu semuanya kita bisa set di sana. Gitu. Karena kita nggak bisa cuan terus. Nggak ada trader yang pencet profit, nggak ada. Iya, kalau kayak gitu mah enak ya. Nggak usah kerja lagi. Kerja lagi. Tapi momentum kok. Lo ngeliatnya kalau sekarang ini adalah momentum yang paling pas, paling tepat untuk kemudian masuk begitu ya, mungkin sebagai newbie di pasar kripto, atau nunggu dulu, atau kayak gimana kalau dilihat dari momentum sekarang? Ini kita bahas kacamata jangka panjang dulu ya. Kita bahas kacamata jangka panjang mungkin sampai 2035, 10 tahun dari sekarang. Kalau menurut saya pribadi, momen 5 tahun lalu di 2020 itu adalah waktu terbaik untuk masuk. Untuk kita belajar trade. Nah, waktu kedua terbaik itu adalah sekarang. Kenapa? Karena kalau kita ngomongin nanti di 2030, 2035, menurut aku ya, trading udah nggak bisa dapet duit. Kenapa? AI itu udah canggihnya minta ampun. Itu kalau dulu kan kita lihat di luar itu kan fund itu banyak banget ya. Misalkan ada Ken Griffin, ada siapa. Nantinya kalau misalkan di 2035 AI udah secanggih itu, semua quant trader, kan jadi trader itu kan banyak sekali, ada yang pakai technical analysis, ada yang pakai fundamental analysis. Nah, di luar itu ada trader-trader yang menggunakan kompleks mathematic models. Jadi mereka itu pakai model matematika dan dieksekusi menggunakan algoritma yang udah mereka ciptakan. Nah, kebayang nggak sih kalau misalkan AI udah makin pinter, udah sangat-sangat amat pinter, dia bisa menganalisa market menggunakan kompleks mathematic models itu, yang udah di-upgrade sedemikian rupa. Kita sebagai trader independen pas masuk ke market udah pasti dimakan. Udah nggak bisa make money. Mungkin di 2035, 2032 gitu, 8 tahun, 10 tahun ke depan udah nggak akan susah sekali. Karena orang udah pakai AI ya. Iya, modal mereka makin banyak. Modal mereka udah pasti lebih banyak dari kita. Bener. Sistem mereka lebih canggih dari kita. Iya. Susah. Tapi kalau sekarang karena kita lihat marketnya mungkin masih menuju ke arah market efisien, masih banyak ibaratnya independent trader, mungkin sekarang masih bisa make money dari trading. Jadi kalau ditanya kapan waktu terbaik untuk masuk, mau belajar ya sekarang gitu. Karena 10 tahun lagi menurutku udah sangat amat susah. Kita nggak bisa lah lawan. Kita contoh main catur, kita main catur nih. Kita pakai yang mode paling kanan yang level 15 yang komputer paling pintar. Nggak bisa menang kita. Karena dia sangat pintar kan. Nah, itulah kurang lebih trading nanti di masa depan mungkin kita lawannya kayak gitu. Jadi susah. Sekarang mungkin waktu yang lebih menarik. Berarti sekarang dengan kondisi yang seperti ini begitu mungkin bisa menjadi opportunity ya gitu ya, bisa dilihat opportunity-nya sambil mungkin melihat juga broker-broker yang tepat untuk Sobat Cuan gabung di sana, karena selalu ada
selalu ada kesempatan dan selalu ada peluang sih sebenarnya ketika kita mau belajar soal investasi ataupun trading ya. Jadi ini nggak instan. Kayak gue dengerin Kodenis aja nih kayak nggak bisa banget harus berkala kayaknya ya. Soalnya nggak bisa instan, proses sih, soalnya proses ya. Mudah-mudahan ini juga bisa menginspirasi dan kasih ilmu juga buat Sobat Cuan. Yang pasti thank you banget Kodenis sudah datang ke Cuap-Cuap Cuan. Dan thank you juga untuk Okta Market Ltd yang sudah support podcast kita hari ini. Terima kasih banyak Sobat Cuan, semoga selalu sehat dan semangat. Kita ketemu lagi. Maria dan juga Kodenis pamit. Bye-bye. Bye Sobat Cuan.